balik lagi di podcast Kampus Sunbites. Kali ini kita akan membahas topik yaitu seni memilih jurusan atau tips memilih jurusan. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Hadi Winoto selaku moderator. Pada episode kali ini kita akan bersama narasumber yang sangat menarik loh, yaitu guru kita sendiri yaitu Ibu Fatma. Mungkin Ibu boleh perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Fatmawati. Saya sebagai guru BK di SMA Negeri 1 Sumberjuni. Bu, berhubung ini temanya seni memilih jurusan atau tips memilih jurusan, yang kita tahu sekarang kan udah mendekati seleksi penerimaan mahasiswa baru ya Bu. Ya. Nah, mungkin saya akan nanya-nanya nih sekitar pertanyaan tips memilih jurusan. Oke, mungkin yang pertama, gimana sih Bu cara menentuin keputusan atau kriteria yang harus dipertimbangkan dalam menentukan jurusan? Untuk menentukan jurusan ya, sebenarnya kayak yang jawabannya tuh kayak panjang ya gitu. Karena nggak hanya cuma 1 step 2 step, tapi banyak banget langkahnya gitu. Mulai berproses dari mungkin dari awal-awal dia menyukai pelajaran seperti itu, terus awal-awalnya minat, terus bisa juga berkaitan dengan hobi gitu. Jadi kayak minat, bakat, dan hobi itu suatu cakupan ya gitu, cakupan dari semuanya yang nantinya bakal menentukan. Jadi kayak yang dia tuh tertarik sama jurusan apa, seperti itu. Jurusan pertama. Kedua, lebih kayak yang tertariknya di universitas mana nih dalam seluruh Indonesia ini, kan pasti ada universitas yang ternama ya gitu, yang mungkin favorit atau yang benar-benar dia pengen, seperti itu universitas. Yang kedua, mungkin yang ketiganya kalau menurut ibu sendiri itu lebih ke kemampuan kayak gitu. Jadi misal kalau ibu misalnya teknik ya gitu, kalau ibu teknik nih, misal nih ada seseorang nih pengen masuk teknik, mungkin ibu bakal merekomendasikan kayak misalnya ITB ya gitu. Kalau itu pribadi ibu ya gitu. Misalnya ITB nih gitu, karena ITB itu menurut ibu tekniknya itu sudah sangat terkenal sekali, dan di sana itu benar-benar yang namanya teknik itu benar-benar berkualitas lah gitu. Nah, kalau misalnya nih kemampuan si anak tersebut itu kayak yang menengah atau kurang gitu, nah menurut ibu alangkah lebih baik dia sadar dengan kemampuannya kayak gitu. Karena kan maksudnya kalau di universitas itu nggak main-main seperti itu. Jadi kayak yang pressure-nya itu kita kena banget lah gitu. Itu sih kalau untuk yang jurusannya. Oke, mungkin dari aku sendiri mau nanya nih Bu. Boleh. Kan tadi Ibu sebutin hobi gitu. Tapi iya. Sebenarnya bagus nggak sih kalau hobi itu ditentuin untuk milih jurusan? Mungkin kalau aku sendiri ya, dari hobi itu cuma buat istilahnya Pengalihan gitu ya? pengalihan aja kalau lagi capek gitu. Nah, itu gimana Bu? Kalau menurut Bu, untuk hobi itu ada juga yang dijadikan buat masa depan, ada juga memang yang disebutin kayak hari tadi kayak gitu. Karena kan tiap orang beda-beda ya, balik lagi sama pribadinya. Kan kadang ada juga orang yang senang bekerja itu sesuai dengan hobi gitu. Jadi kayak yang katanya sih kerjaan yang enak itu kayak yang hobi yang dibayar, kayak gitu ya gitu. Gitu sih untuk hobi sih kayak gitu. Mungkin lanjut ya Bu. Ini selanjutnya berarti untuk memilih jurusan itu perlu mengidentifikasi dulu ya Bu. Cara mengidentifikasinya itu kayak gimana sesuai minat kita ya terhadap jurusan itu? Minat ya, kalau minat itu nggak bisa kayak yang kita tunggu secara langsung gitu. Sebenarnya harus disadari dari benar-benar dari hati gitu. Kayak yang misal nih minat ya, dia tuh minat nggak kalau misalnya belajar di biologi misal, dia tuh seneng nggak sih sama tumbuhan, terus kayak yang hewan atau segala macam yang berbau dengan biologi misalnya gitu. Bisa dia senang nih sebenarnya sama biologi, tapi dia itu nggak paham sama minatnya. Kan kebanyakan gitu ya, kebanyakan itu siswa itu kayak yang, Bu, saya tuh nggak tahu sama minat saya itu seperti apa sih kayak gitu. Nah, kadang-kadang kita juga sebenarnya perlu bertanya sama orang terdekat kayak gitu. Kayak misalnya nih dari orang tua atau dari saudara, atau lebih bagus lagi kalau misalnya dia punya teman dekat nih yang benar-benar tahu gitu pribadinya seperti apa. Ibu yakin sih kalau misalnya yang dia sudah
ada teman dekat kayak gitu, kalau misalnya dia nggak tahu, kayaknya berarti temenannya kurang ya gitu. Kurang gitu, kayak yang nggak yang dari hati gitu. Kalau misalnya temenannya dia beneran dekat, pasti dia tahu. Maksudnya minatnya dia tuh minat loh, ini teman dekat saya tuh sebenarnya bagus di sini sini. Nah, alangkah lebih baik kalau misalnya ada saran, masukan dan sebagainya itu ditampung dulu kadang kayak gitu. Tapi nanti biasanya tumbuhnya itu ketika mendesak gitu. Sama aja kita kayak mau ngasih keputusan nih, pengen masuk jurusan, tapi kita nggak tahu nih apa nih gitu minat dan bakat dan sebagainya kayak gitu. Kadang kalau kita udah di pressure gitu, kadang muncul lah jawaban kayak gitu. Kayak ibaratnya kalau kita lagi tenang-tenang aja disuruh mikir tuh kayak ogah-ogahan gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ada tekanan, ibarat kata kita lagi perang nih gitu. Lagi perang, habis itu disuruh ngelakuin sesuatu, pasti ngelakuin gitu. Jadi kayak yang saat itu juga kita dapet kayak gitu. Jadi langsung spontan kayak gitu. Nanti biasanya kayak ingat, oh iya kata teman saya tuh kayak gini nih. Bisa jadi dia langsung ada ketertarikan seperti itu. Gitu. Berarti penting banget ya Bu Iya. untuk support system itu mungkin dari orang Iya, tua betul. atau teman dekat kita gitu. Mungkin kalau dari orang tua kan apa ya, orang tua juga ada yang harus anaknya tuh nurut sama orang tuanya gitu. Kalau teman kan lebih santai, lebih bisa ngasih tahu ke kita. Iya betul. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ketiga itu apa peran jurusan dalam menentukan kesuksesan untuk karir itu? Kesuksesan untuk karir ya. Oke. Kalau kesuksesan untuk karir, kalau yang setahu ibu ya, kalau misalnya karir itu lebih pertama kita lihat peluangnya dulu gitu, karir itu. Nah sama halnya kita pas ngambil jurusan sama prodi kayak gitu, kayak kita tuh nggak bisa asal pilih prodi, asal pilih jurusan. Kita juga harus melihat jenjang ke depan gitu kan. Untuk karirnya seperti apa, dia tuh bakal dibutuhkan tidak di lapangan pekerjaannya nanti, termasuk jurusan yang sudah dikenal masyarakat luas atau tidak kayak gitu. Karena kan sebagian besar orang Indonesia itu kadang kalau misalnya nih prodi atau jurusan yang mungkin masih belum dibilang cukup terkenal gitu, lebih dicibir apa sih itu kayak gitu kan. Kebanyakannya senangnya yang udah populer kayak gitu, jadi yang udah dikenal. Nah yang untuk karirnya bisa jadi dia pengenalan pada saat pas magang, atau banyakin referensi dari jejaring untuk link ya. Jadi teman-temannya atau misalnya ada kolega-kolega kayak gitu, kayak apa ya, informasi-informasi seputar karir gitu, kayak gimana terus di perusahaan ini atau di PT ini atau di manapun gitu yang sesuai dengan karirnya gitu. Banyakin referensi sih kayak gitu, sesuai enggak gitu sih. Berarti sebelum kita milih jurusan itu tentunya kita harus lihat prospek kerja ke depannya dulu, dan dilihat juga di masyarakat kita tuh kayak gimana. Iya seperti itu sih. Mungkin lanjut ya Bu. Bagaimana sih Bu milih jurusan yang sesuai dengan tujuan karir yang kita mau? Karir tujuannya sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Oke. Nah ini kadang menjadi perspektif yang beda ya. Kadang ada beberapa orang yang benar-benar dia ngambil jurusan itu pengen dilanjut ke karirnya. Nah ada juga yang dia tuh sudah mengenal karirnya nanti ke depan seperti apa, tapi dia itu berbelok arah gitu. Bisa dia S1 misalnya misalnya kesehatan. Nah tapi dia tuh ternyata sudah tahu bahwa pekerjaan di dunia kesehatan tuh seperti apa gitu. Nah dia bakal mengalokasikannya nanti biasanya ngambil pendidikan lagi untuk jenjang pekerjaan yang lain kayak gitu, yang mungkin dia minatin kayak gitu di lain jurusan yang pasti ambil itu, karena ada ketidaktertarikan. Tapi ada juga yang misalnya memang dia tuh emang sudah benar-benar ngambil jurusan itu dan prospeknya buat nanti dia kerja. Nah itu ada kayak gitu. Jadi balik lagi ke pemantapan dia saat memilih jurusan sih kayak gitu. Karena kan itu adalah investasi kita ya. Untuk belajar selama 4 tahun itu pasti akan ada efek buat nanti kerjanya seperti apa kayak gitu.
itu sih gitu. Tinggal balik lagi ke pribadinya kayak gitu. Tapi yang kita tahu juga kan banyak juga apa sih kita udah misalkan masuk jurusan itu dan lulus tapi kerjanya nggak sesuai. Nah gitu. itu betul, karena balik lagi kayak gitu, karena ke pribadinya seperti apa gitu. Ada yang bener-bener kalau dia memang bener-bener jiwanya ada di jurusan itu, ibu yakin pasti dia juga mencari yang bener-bener sama linear sama jurusannya kayak gitu. Ibu lanjut, selanjutnya tuh ada pertanyaan, gimana sih kalau kita ragu dalam menentukan jurusan yang kita mau? Kan mungkin anak-anak kelas 12 gitu kan sekarang sih udah mulai ragu atau bimbang gitu dengan pilihannya. Betul. Itu sebenarnya bagian dari proses ya Mas. Tapi kayak yang semua kelas 12 ibu yakin itu adalah saat mereka bimbang, bener-bener bimbang itu ya pas saat itu memang gitu. Cuman balik lagi gimana biar kita bisa teguh, bisa yakin. Kalau saran dari ibu sih lebih kayak sering-sering komunikasi sama orang tua, sering diskusi sama pihak keluarga gitu. Jadi mau nggak mau pihak keluarga itu kan apa ya, mereka yang benar-benar tahu gitu, tahu kondisi semuanya lah gitu, lebih dari finansial seperti apa, terus kepribadi kitanya seperti apa gitu, dan kemungkinan yang lain kayak gitu. Misal kayak apa ya, di luar kota kan pasti kalau PTN kayak gitu. Nah itu kemungkinannya seperti apa, terus direstuin enggak untuk di luar kota. Kan kadang ada juga nih keinginan anak sama keinginan orang tua itu tidak selaras seperti itu, jadi kayak menghambat jalan apa ya, jalannya gitu. Bila tuh ada aja kayak gitu, kayak misalnya nggak mulus seperti yang kita inginkan lah. Tapi kalau misalnya nih kita ragu tapi diskusi sama orang tua, terus dengan orang tua yang mungkin memantapkan pilihan kita, kayaknya kayak gitu insya Allah. Sama satu lagi mungkin ya perbanyak jalur langit lah gitu ya gitu. Karena jalur langit itu penting Ya, banget. penting banget, itu paling berpengaruh, karena kalau SNBP itu kan cuma 20% soalnya ya. Dari sebagainya. Selanjutnya itu apa saja sih faktor yang mempengaruhi prospek karir suatu jurusan? Prospek karir suatu jurusan, kalau lebih ke prospeknya ya. Prospek karirnya menurut ibu lebih ke skillnya ya. Jadi kayak yang kemampuan dari pribadinya itu seperti apa gitu. Nah itu kadang kan kita balik ya ke awal ya, tadi kan ibu bilang ada 3 ya. Yang pertama tadi jurusan, kedua univ, ketiga itu tadi kemampuannya ya. Nah di luar 3 ini ada yang namanya lingkungan ya. Nah lingkungan itu kan pasti ngaruh ya. Jadi kayak gimana kita sekarang itu terbentuk dari lingkungannya. Dari lingkungannya seperti apa kayak gitu. Kalau lingkungannya mendukung kita untuk menjadi lebih baik, itu pasti kita bakal terpacu juga kayak gitu. Kalau kita di tempat yang salah, itu juga bakal ngaruh gitu. Sama aja. Nah di kerjaan juga kan misalnya kayak gitu. Jadi kayak yang hasil dari lingkungan itu nanti bakal membentuk kita kayak gimana skillnya nih nanti kayak gitu. Kalau di perusahaan ataupun di tempat kerja ya, kalau kita skillnya kepake ya insya Allah kayak gitu bakal dipercaya kayak gitu. Kalau misalnya dari kitanya jelek ya apa yang mau dibanggakan kan kayak gitu. Apalagi sekarang Gen Z ya, tahu sendiri kan kayak gimana kayak gitu. Lebih banyak evaluasi lah, evaluasi dari mulai skill, attitude dan sebagainya kayak gitu. Karena perusahaan-perusahaan pasti lihat itu sih. Berarti lingkungan tuh sangat berpengaruh sama diri kita, dan gimana caranya kita tuh harus menjaga diri juga. Betul. Biar nggak terbawa. Betul. Lanjut, kira-kira apa aja Bu cara mempertimbangkan resiko atau alternatif gitu? Mempertimbangkan resiko ya. Kalau misalnya dari resiko sama alternatif kayak gitu, lebih ke list sih sama pengendalian diri sih kayak gitu. Kalau misalnya ada resiko, ya pasti setiap pilihan pasti ada resiko kan kayak gitu. Jadi gimana pun kita berada pasti di sana akan ada pilihan gitu. Tapi di sana balik lagi gimana caranya kita bisa bertanggung jawab sama semua sesuatu hal yang udah kita pilih. Nah ini kan
banyak kasusnya nih Bu, misalkan kita udah milih, udah masuk terus salah gitu, apa kita ngerasa salah jurusan yang kita pilih gitu. Nah itu kayak gimana cara menghadapi konsekuensi itu sendiri Bu? Kalau udah salah, Iya. kalau udah salah nggak apa-apa sih. Kalau salah itu menurut ibu perlu diperbaiki. Salah itu diperbaiki, bukan mengulang dari awal kayak gitu. Kalau salah itu ya kita perbaikin apa, kita harus evaluasi sama diri sendiri kayak gitu. Paling sesuatu hal yang harus kita tekankannya ya, pertama kita sudah memilih, berarti kita harus selesaikan kayak gitu. Kalau misalnya kita memilih tapi kita salah terus balik lagi, nanti kedepannya pasti kayak gitu terus. Jadi kayak yang berproses balik lagi kayak gitu. Jadi nggak selesai kayak gitu. Jadi harus bisa bertahan sih kalau menurut kayak gitu. Lebih ke survive gitu. Mungkin dijalanin dulu Iya. gitu, mungkin jalannya dari situ. Iya. Dan mungkin lama-lama kita juga nyaman Bakal dan nyaman, enjoy. suka. Tapi emang kalau boleh ibu jujur, karena kebanyakan sih. Tapi ibu nggak tahu apakah kebanyakan merasakan atau enggak. Kebanyakan kalau di semester 1 atau 2 itu banyak banget suara-suara bising dan yang bilang kayak kamu salah jurusan kayak gitu. Iya. Sering kayak gitu, banyak ya. Di teman-temanku juga banyak Banyak yang kayak kayak gitu. gitu. Tapi nanti kalau udah masuk ke semester mungkin 5 atau 4 itu sudah enjoy, sudah bisa menikmati. Jadi kayak yang kayak gitu-gitu nggak usah dirasa banget, tetap life must go on gitu. Semuanya harus bisa berjalan. Nanti semuanya mengiringi. Oke Bu, terima kasih udah nyempetin buat sharing bareng kita mengenai tips memilih jurusan gitu Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. See you. See you.